Ini penangkapan atas kerjasama anggota Subdit 3 ya, dari Direktorat Narkoba Polda Subang bekerjasama teman-teman dari Bea Cukai. Hasilnya seperti ini. Kebetulan kita menangkap 4 orang dan 1 orangnya warga negara asing, warga negara Malaysia. Berarti jaringan ini adalah jaringan internasional yang tertangkap di sini. Saya sangat bersyukur, saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang bertuga, dan saya akan memberikan penghargaan yang setingginya apapun namanya itu nanti pada anggota yang melakukan penangkapan ini, termasuk rekan-rekan yang dari Bea Cukai. Nama-nama sudah ada, siapa yang tertangkap, barang buktinya kurang lebih 29 kilo. Kira-kira 29 paket, kira-kira 29 kilo lah. Terus komponen itu nanti dia sendiri. Ini bentuknya hampir semua modus seperti ini. Jaringan-jaringan juga ternyata jaringan personal ada di sini. Ya sudah berhasil kita ungkap. Saya mau belajar kepada rekan saya, kita bisa kembangkan lagi jaringan yang ada di sistem ini. Kami tetap bersyukur dan kami bangga dengan Bea Cukai bisa bekerja sama dengan Polda Subang dalam mengungkap jaringan narkoba ini. Itu saja dari saya. Nanti nama-nama saya rilis. Proses penyidikan dan lain sebagainya saya tidak usah ceritakan dan tidak perlu diceritakan. Ini adalah keberhasilan yang dimulai dari pasti penyelidikan sehingga terjadi penangkapan seperti ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kita tambahan Pak Chef, ayo sedikit. Saya benar. Terima kasih Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Terima kasih yang terhormat Bapak Kapolda Sulawesi Tengah beserta jajaran. Saya merasa berbahagia bisa berkolaborasi aktif dan bekerjasama yang luar biasa dengan tim Ditres Narkoba Polda Sultan, sehingga bisa melakukan penindakan terhadap upaya penyelundupan sabu-sabu yang akan dimasukkan ke wilayah Sulawesi Tengah. Ini bukti nyata kolaborasi aktif kami, sinergi kami dengan kepolisian, dan mudah-mudahan Pak Kapolda ke depan sinergi ini bisa kita laksanakan dan bisa kita terus bangun sehingga kolaborasi kita menjadi bagian kekuatan bangsa dan negara kita untuk menjaga masa depan masyarakat Indonesia dari bahaya narkotika. Demikian Pak. Pegang dulu barang buktinya. Pak, ya, lihat sana dulu, lihat sana, lihat tengah, terus ya, lagi, udah. Tanya jawab dan lain-lain nanti biar suka panggil. Kita sebagai nanti saya kan ada rilis akhir tahun. Aman itu bukan. Sebelum rilis Pak, ada beritanya sebelum antisipasinya Pak ini kan, ini sudah kita lakukan Pak, antisipasinya adalah kita akan kolaborasi lebih cepat lagi dengan Bea Cukai. Semoga tidak ada lagi barang bukti yang sebanyak ini. Kembali ya, ini kan baru tertangkap. Berapa yang lolos? Kita mari doakan, mari kita kerjasama. Siapapun punya informasi, kalau tidak lanjut kita akan ya. Itu saja. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Awam, Santi, Santi Sakyong, Namo Buddhaya, salam. Ini terjadi karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman kartu dari wilayah luar. Jadi ini kita sudah informasi ini kita sudah olah cukup lama bersama dengan tim dari Bea Cukai. Sedangkan dalam informasi tersebut ada kita melakukan kegiatan pengejaran menggunakan kapal Bea Cukai ke perbatasan antara Kalimantan dan Sulawesi Selatan Makassar. Dari pengejaran itu kita kejar dari perbatasan sampai dengan ke wilayah Sojo. Ada Sojo dan kita temukan kapal tersebut dan digeledah. Ternyata barang itu sudah dipindahkan. Kita kejar lagi sehingga dapat melakukan ini di ruang pelaku. Nah di kapal itu kan mungkin ada senti kapitan dengan juga dalam jenis sabu ini kita masih dalami. Yang pasti kalau kita yang dari Indonesia ini berasal dari luar negeri. Dugaan sementara ini kalau misalnya dari pengiriman dari wilayah tersebut mungkin besar dari RRC dari China. Ini kemungkinan karena kan banyak yang masuk ke Indonesia itu bungkusnya sama, bentuknya sama, belum kita dalami lagi. Ya. Jadi, ini masih kita dalami. Ya. Ini masalah ya. Karena yang bersangkutan itu alamatnya di Malaysia. Ya. Masih kita dalami lagi yang bersangkutan itu sebetulnya warga negara mana? Karena kita belum menemukan identitas warga negara. Kita cari lagi. Yang pasti semuanya masih kita dalami. Masalah residivis nanti masih kita dalami lagi ya. Peran-peran dari yang bersangkutan karena ini ada pemesan, ada pembawa kapal, itu ada yang transaksi di sana, terus datang ke sini dengan barang bukti narkotika. Menurut pengakuan, ini baru pengakuan ya, belum ada pengakuan baru sekali ini pengakuan. Biasanya ya begitu, pengakuan itu baru kali, baru pertama kali itu biasa. Tapi masih tetap kita dalam, karena kan semua rekod apa yang kita yang mereka miliki kita akan teliti sama-sama.
jadinya kalau mau digunakan itu apa sih? Masalahnya itu pasti masuk Sulawesi Tengah ya, masalah Sulawesi lah. tapi untuk tahun baruan gitu Pak, atau di mana? Kemungkinan besar seperti itu karena datangnya pada tahun 25. Untuk tahun baruan kemungkinan besar bisa jadi. Karena ini penerima di sini belum masih kita cari penerima di sini karena yang bersangkutan belum menyampaikan siapa yang penerima di sini. Ini kan 29 kilo. Ya. Kalau di rata-rata warga yang berhasil diselamatkan ini berapa kilo? Ada ratusan ribu ya? Yang pasti ratusan ribu ya, karena 1 gram itu untuk 20 orang. 1 gram bisa dipakai 10 sampai 20. 1 gram itu biasa untuk 8 orang 1 gram. Tinggal dikali ini ada 29. Tinggal dikali 9.000 kali 8. Selama tahun ini, selama 2021 jumlah yang berhasil diamankan oleh narkoba itu berapa? Jadi untuk wilayah daerah Sulawesi ya, itu untuk tahun 2021 itu ada 565 penangkapan itu untuk jajaran direktorat dan Polres. Untuk barang bukti yang bisa kita selama tahun ini itu sekitar 40 kilo untuk sabu. Untuk ini untuk THD itu 29.000. THD. Ini yang jumlah besar. Kalau tren jumlah itu meningkat, ya karena kenapa bisa meningkat? Karena situasi kita saat ini sedang pandemi, sehingga ekonomi itu ya, sehingga mereka mencari cara yang mudah. Sehingga narkotika itu termasuk komoditas yang menguntungkan bagi mereka, sehingga sangat mempengaruhi. Apakah mereka itu pemilik langsung atau hanya kurir? Kemudian siapa pemilik barang di sana? Nah, ini masih dalam penyelidikan, ya, masih dalam proses penyelidikan. Barang asing juga kan? Kenapa? Barang asing juga. Masih proses penyelidikan. Ya. Mereka di dalam 25 Desember 2021. Kalau tuntutan ancamannya kan pasal 114, itu ancamannya bisa sampai dengan seumur hidup dan hukuman mati. Ya, ancamannya. Nanti masalah putusan kita sudah serahkan kepada sistem peradilan. Apakah akan dihukum mati atau seumur hidup atau secara peradilan. Tapi untuk ancaman dari pasal 114 ini sampai dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Jadi kalau dilihat ini orang ini ada senjata api juga. Prosesnya seperti apa? Kalau untuk safety nanti kita akan serahkan kepada ilmu, karena ini kan bukan tidak ada. Jadi ilmu kan yang melakukan penyampaian. Ya, sementara alamat yang kita punya mereka dari Solo. Alamat yang kita punya Donggala. Kan tadi saya target ini kan sudah kita targetkan dari sudah cukup lama. Sudah kita targetkan. Sehingga kita ada kerjasama dengan Bea Cukai untuk memantau pergerakan mereka ini ke Kalimantan dan Malaysia. Pak, kalau kita punya lebih banyak memang lewat jalur laut ya, itu gimana selama ini? Dari yang kita evaluasi, kita analisa semuanya hampir rata-rata dari laut. Kalau lewat darat
dari Manado itu ada juga, tapi tidak begitu besar seperti yang sudah kita tahu. Terima kasih. Pertama kami di Indonesia, wilayah pengusaha kami itu adalah daerah selatan Kalimantan Selatan, kemudian daerah selatan ke Sulawesi Selatan, masuk jalur Selat Makassar, Aceh 2 sampai ke perbatasan dengan Malaysia dan juga Filipina dan wilayah perairan timur dari Sulawesi. Selama ini kami melakukan operasi dengan operasi ronda laut dan juga kami melakukan berbagai macam kerjasama dalam menangkap maksudnya barang-barang berbahaya, maksudnya barang-barang yang bisa mengakibatkan kegiatan masyarakat kita baik dari sektor ekonomi maupun barang-barang berbahaya ilegal seperti narkotika. Dalam kami melakukan kolaborasi dan sinergi dengan Kapolri Sultan. Hari ini kita lihat ini hasil dari kerja kita. Kami menggunakan dan memanfaatkan segala sumber daya air kami, baik itu hubungan intelijen maupun artificial intelligence, dan lain yang kita gunakan, dan kami kolaborasikan juga dengan rekan-rekan dari kepolisian sehingga persaingan itu bisa kami lakukan dan kita berhasil untuk melaksanakan. Hanya saja bisa juga kurang, tergantung pasar di wilayah kita. Bisa jangan masuk lagi.